Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Di sini Majul mau mengulas mengenai mata pembelajaran fisika ya untuk kelas 11. Nah, untuk yang bab pertamanya itu untuk fisika. Di sini kita akan membahas tentang vektor. Jadi, sebagaimana kita ketahui, kalau dulu waktu semester pertama kita kan sudah mempelajari mengenai besaran ya. Ada yang namanya besaran pokok, kemudian besaran vektor, kemudian dimensi. Hitungannya hanya sebatas dimensi saja. Nah, namun dalam hal ini kita akan membahas mengenai vektor. Vektor itu merupakan besaran yang selain memiliki besar dan satuan, tapi dia juga memiliki arah. Jadi kalau misalkan kalau panjang punya arah ya. Masa dan waktu, nah itu merupakan besaran skalar. Dia hanya sebatas memiliki besaran dan satuan saja. Tapi kalau misalkan kecepatan dan percepatan, itu dia memiliki arah. Jadi nanti makanya kan ada yang nanya, kalau percepatan itu kan mestinya positif ya. Jadi kalau A itu kan ada yang positif, itu sebagai percepatan. Kemudian yang negatif itu sebagai perlambatan. Contoh kasusnya adalah untuk percepatan itu saat kita menuruni jalan yang menurun. Nah, ini adalah pasti kita mengalami percepatan. Arahnya positif. Bukan arahnya ya. Besarannya nilainya, kemudian arahnya positif, semakin naik. Tapi berbeda saat kita menaiki sebuah jalan di gunung. Nah, ini mesti kita akan mengalami perlambatan. Nah, tanda positif negatif inilah yang akan menunjukkan arah vektornya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian vektor itu nanti bisa dituliskan dengan berbagai macam cara ya. Ada yang memakai koordinat, ada yang memakai satuan aljabar dengan menggunakan I, J, dan K. IJ saja itu manakala dia berupa vektor 2 dimensi, sedangkan IJK itu merupakan vektor 3 dimensi. Nah, yang pertama mau Pak Jul terangkan adalah vektor. Misalkan Pak Jul punya titik seperti ini. Gini aja deh. Koordinat pakai kertas trimin aja ya. Katakanlah ini. Itu sebagai sumbu Y. Nah, ini sebagai sumbu X. Manakala Pak Jul punya vektor seperti ini aja deh. Nah, seperti ini. Ini ngawur aja ya. Acak. Dalam artian Pak Jul membuatnya bebas saja ini. Nah, bagaimana cara kita menuliskannya ke dalam? Ini merupakan ruasan vektor garis ya. Jadi misalkan di sini titik A dan di sini titik B. Maka Pak Jul bisa katakan AB ya. Anggap titik pangkal vektornya ini
itu merupakan titik pusat 0,0. Nah, ini Pak Jul kasih titik-titik seperti ini agar memudahkan. Nah, ini sebagai titik 0,0 atau titik pusatnya. Nah, kita lihat kalau ke bawah itu kan minus ya. Tandanya min ya. Kita lihat ini berapa satuan? 1, 2, 3. Berarti Y-nya adalah min 3. Karena ke bawah itu kan min. Kemudian ke kirinya itu 1, 2. Itu arah sumbu X negatif. Ini ke kiri. Ini kan arah sumbu X negatif. Ini dari 0,0 ke bawah itu arah sumbu Y negatif. Kalau X-nya min 2, tadi 2 satuan ya, 1, 2. Ini bisa Pak Jul tarik seperti ini. Nah, kemudian ini juga saya tarik ya. Nah, min 2 X-nya, kemudian unsur Y-nya adalah min 3. Ditulis seperti ini boleh. Ditulis dalam bentuk koordinat min 2, min 3 ini juga boleh. Atau kalau misalkan dalam bentuk vektor IJ, jadi AB, biasanya vektor di atasnya ada tanda panahnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Berarti sama saja min 2I dikurangi 3J. Ini min ya. Min 2I min 3J. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ya Pak Jul gunakan min AB atau min AB, vektor min AB berarti kan min tinggal dimasukkan aja min 2I min 3J. Jadi min AB itu sama saja 2I ditambah 3J. Nah, min AB ini itu juga sama dengan, karena vektor ya, itu sama saja vektor BA. Jadi AB itu kan arahnya ke sini. Kalau ada min berarti kan arahnya berbalik arah ke atas. Nah, min AB, vektor min AB itu sama dengan vektor BA. Seperti itu. Ya, ini bisa dipahami dulu ya. Kemudian untuk yang ini sama, Jul kasih garis pertolongan ya. Ini titik 0,0 ke sana. Y positif, X positif. Berarti misalkan ini CD. Nah, CD, vektor CD itu sama dengan ke kanan X positif 1, 2, 2I. Kemudian ke Y positif 1, 2 ditambah 2J. Jadi vektor CD adalah 2I ditambah 2J. Nah, kemudian yang atas ini CD ya, kemudian EF. EF misalkan sama seperti halnya tadi, saya kasih titik bantuan. Berarti X-nya ke kanan satu satuan, berarti vektor EF sama dengan I karena satu satuan, kemudian ke bawah. Ini arah Y-nya itu kan ke bawah. Kalau Y ke bawah itu Y negatif ya. 1, 2, 3, 4. Berarti min 4J. EF. Terus G ke H. Ini titik G ke H. Nah, G ke H
kita identifikasi dulu. X-nya itu dia jelas 0. Berarti vektor GH itu sama saja, karena 0 kali I ya. 0 kali I tidak perlu ditulis, karena kan mestinya 0. Nah, tinggal ditulis unsur yang ke bawah ini. Yang ke bawah itu kan sumbu Y negatif. Berapa satuan? 1, 2. Y negatif 2 satuan, berarti min 2J. Nah, seperti ini. Nah, sekarang mencoba mengaplikasikan yang namanya penjumlahan vektor. Gitu. Penjumlahan vektor, misalkan Pak Sur mau menjumlahkan ini ya. AB ditambah GH. AB, vektor AB ditambah vektor GH. AB-nya min 2I min 3J, GH-nya min 2J, min 2J. Sama dengan min 2I min 5J. Kita buktikan memakai kita buktikan melalui grafik ya. Jadi AB-nya ini saya pakai ini aja, AB. Terus GH-nya ini, jadi garis ini saya pindahkan ke ujung B. Ini kan 2 satuan ya. Saya pindahkan ke ujung B. Nah, seperti ini. Ini GH. Nah, resultannya siapa? Resultannya adalah ini. Nah, cari penggaris. Penggarisnya kroak-kroak itu loh. Jangan. Namanya penggaris pinjem miliknya anak. Nah, AB ditambah GH. Nah, seperti ini. Sorry. AB ditambah GH itu bukan seperti itu. AB ditambah GH itu hasilnya ke sini ya. Sorry, salah. Anda tadi salah dengar ya. Nah, AB ditambah GH itu sama dengan AH ya. Ingat, kalau penjumlahan ini kan searah ya. AB ditambah GH itu kan searah. Maksudnya tanda panahnya ini. Nah, hasilnya itu adalah panahnya pasti bertemu seperti ini. Hasilnya itu pasti bertemu seperti ini. Arah panahnya. Jadi tidak lantas urut. Arah panahnya ke sini, terus yang satunya ke sana. Itu malah tidak benar. Hasil penjumlahan dari vektor itu pasti arah panahnya bertemu. Ini yang seringkali banyak siswa yang kesulitan dalam membedakan hasil penjumlahan. Seperti itu ya. Kita cocokkan apakah benar hasilnya adalah min 2 dan min 5. Kita lihat ya. AH ini kan sama dengan vektor AH. Vektor AH ke kiri 2 satuan, 1, 2, berarti X negatif min 2 I. Kemudian ke bawah Y negatif 1, 2, 3, 4, 5 min 5J. Nah, berarti cocok antara penjumlahan secara vektor dan penjumlahan secara grafik. Ya, jadi diingat-ingat untuk jangan sampai lupa bahwa resultan dari penjumlahan vektor itu adalah pasti panahnya bertemu. Ya, bukan saling berurutan. Nanti contoh kasusnya kalau di dalam soal ya di sini.
di soal ya di sini. Nah, di sini. Nah, gambar berikut yang menggambarkan A, B, C, D, A tambah B tambah C tambah D sama dengan 0. Nah, kalau ini tidak ada panah yang bertemu. Karena tidak ada yang berada di ruas kanan. Atau di ruas kanannya 0. Nah, berarti dia pasti berurutan semua. Coba lihat ya. Nah, kalau A ini jelas salah, ada yang bertemu. Kalau A ini kita menuliskannya sebagai yang A ya, sebagai D ditambah A ditambah B sama dengan C. Itu untuk yang A. Karena yang bertemu siapa? C. Ini kan panahnya bertemu, berarti dia sebagai resultan atau sebagai hasilnya. Kemudian kalau yang B itu D ditambah C ditambah B sama dengan A. Nah, kalau ini berurutan ini. Kalau yang C, A tambah B tambah C tambah D sama dengan 0. Karena dia berurutan. Kemudian yang yang D ya. Yang D itu A tambah B tambah C sama dengan D. Karena yang bertemu D. Kemudian yang E. Yang E mulai dari D ditambah C ditambah B sama dengan A. Seperti itu. Udah, gitu ya. Itu mengenai penjumlahan vektor. Kalau untuk pengurangan itu mudah, lebih mudah. Tinggal arah panahnya dibalik. Kemudian itu kalau untuk yang grafik ya, grafiknya. Jadi kalau min kan pengurangan, tinggal arahnya dibalik saja. Tapi kalau di dalam aljabarnya kalau min itu tinggal dikasih min aja. Seperti itu. Oke. Kemudian dilanjutkan mengenai penjumlahan vektor. Ya. Itu ada beberapa macam. Kalau ini tadi grafiknya ya. Nanti ada metode jajar genjang dan metode segitiga. Ini aja deh. Daripada Pak Jul harus nulis. Gini aja. Nah, misalkan ada titik mula-mula, vektor ke sana. Nah, A, B. Maka A tambah B sama dengan C. Berarti bagaimana? Kalau cara segitiga, pakai segitiga ya. Itu. Nah, selesai. Kemudian kalau cara jajar genjang, bedanya ya, A, B, sama sebenarnya. A ditambah B sama dengan C. Nah, caranya bagaimana? Caranya B ini ditarik garis sejajar yang. Nah, baru seperti itu. Ini untuk cara yang metode jajar genjang. Nah, biasanya nanti di sini ada tetanya ya. Tetanya atau sudut yang dibentuk antara dua vektor tersebut. Kemudian mengenai hukum-hukum yang berlaku dalam sebuah vektor itu cuma ada dua. Ada hukum sinus, ada hukum kosinus. Jadi kalau hukum sinus terlebih dahulu ya. Aturan sinus ya, aturan sinus maksud saya. Sinus itu misalkan, nah
Ini katakanlah theta, ini beta, ini gamma. Ini A, B, C. AB ya. AB itu dibandingkan AB adalah sisi yang menghadap sudut gamma, berarti sin gamma. AB. Kemudian BC itu adalah sudut tadi sisi ya. AB adalah sisi yang menghadap sudut gamma. BC adalah sisi yang menghadap sudut theta, sin theta. Kemudian CA atau AC ya sama saja itu menghadap CA adalah sisi yang menghadap sudut beta. Seperti ini. Gitu ya. Ini untuk aturan sinusnya. Kemudian kalau untuk aturan kosinusnya ya, aturan kosinus itu mengatakan bahwa sudut dua buah vektor yang membentuk sudut dua buah. Nah, di sini sebenarnya sudah ada vektornya itu kan OA dan OB. Nah, kita diminta untuk mencari resultan vektor, yaitu dengan aturan jajar genjang ya tadi ya. Kita kan memperoleh OC yang tadi. Yang tadi mana toh? Nah, ini bentuknya berbeda, sama. Jadi kalau tadi OA ditambah OB kalau di buku. Tapi kalau di sini tadi kan vektor A ditambah vektor B. Nah, vektor B ini kan bisa juga tak tarik ke sini. Sama. Ini nanti juga akan mendapatkan hasil seperti halnya di gambar seperti ini. Nah, untuk hukumnya adalah resultan itu diperoleh dari kuadrat jumlah vektor masing-masing. OA kuadrat ditambah AC kuadrat, OA kuadrat ditambah AC kuadrat, AC-nya sama ya. Kemudian dikurangi 2 kali OA dikalikan AC dikali kosinus OAC. Kosinus OAC. Jadi kalau ditanyakan kosinus OAC, otomatis kalau ini alfa, sudutnya alfa ya. Ini kan tadi dikatakan alfa. Alfa. Nah, berarti 180 dikurangi alfa. Sama saja dikalikan kosinus alfanya. Oke, kita jadi dipahami ini OA ditambah. Kenapa tidak OB? Sebenarnya kan OB juga bisa. OB juga bisa. Sama persis kan seperti ini. Kalau yang tadi saya gunakan B ini, kalau yang di sini vektornya OB, tapi tetap dasar perhitungannya pakai AC. Seperti itu. Ini hanya digeser kok. Jadi AC dengan OB itu sama, dia hanya geser untuk memudahkan perhitungan. Seperti itu. Kita lanjut ke latihan soalnya ya. Nah, ini tiga vektor gaya F1, F2, dan F3 bekerja pada satu titik tangkap O seperti pada gambar di samping. Jika panjang sisi satu kotak sebesar 1 Newton, resultan ketiga vektor gaya tersebut adalah, nah
Caranya bagaimana? Caranya saya pindahkan F ini ke ujung sini. Ya. Saya pindahkan vektor F1 ini ke ujung sini. Berarti nolnya ini tak taruh di sini. Kita lihat ya, ini naik berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti di ujung sini. Nah, sedangkan ke kanannya berapa? 1, 2, 3. 3. Berarti 1, 2, 3. Berarti di. Nah, jadi OF1 ini tak geser. Saya geser ke sini. Nah, digeser ke sini. Nah, berarti tinggal berapa? Berarti resultannya adalah ini. Saya garis tebal aja, enggak usah saya garis tebal ya. Nah, resultannya adalah ini. Kita lihat resultannya. Kita lihat vektornya ya. Ini Pak Jul tulis saja ini R ya, karena sebagai resultan. R itu sama saja. Kita lihat. Nah, resultannya berapa? Resultannya 3 ke atas itu berarti Y ya. X-nya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 satuan berarti 4 min 4 maksud saya, koma ke atasnya adalah 3. Sudah. Nah, kalau diminta resultannya kita tinggal hitung aja. Resultan sama dengan akar min 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah, ternyata ada di situ. Kemudian nomor 1. Kita lanjut ke latihannya. Dua vektor kecepatan V1 dan V2 mengapit sudut 120 derajat jika besar masing-masing vektor V1 sama dengan 20 cm per sekon dan V2 sama dengan 30 cm per sekon. Gambarkan resultan kedua vektor kecepatan tersebut dengan metode segitiga. Nah, itu tadi gampang ya. Mengapit sudut 120. 120 itu kan mestinya dia berupa sudut tumpul. Jadi misalkan ini alternatif jawaban ya. Alternatif jawaban itu maksudnya apa? Pak Jul hanya memberikan persekitaran saja karena Pak Jul nggak mengukur pakai sudut ya. Nanti silahkan saudara-saudara ukur pakai sudut dengan besaran sudut 120 derajat. Gitu. Pertama, V1 yang metode segitiga. V1 dulu. Nah, ini 20 cm per sekon. Pak Jul tidak tuliskan ya. Kemudian V2 karena mengapit 120 derajat. Nah, itu kan mesti sudut tumpul. Ini sebagai V2. Nah, kalau diminta untuk mencari resultannya dengan cara segitiga, ini 120 derajat ya. Nah, ini tinggal Nah, seperti itu. Ini resultannya. Ini yang pakai segitiga. Atau boleh juga misalkan dalam keadaan ini ya, V1. Nah,
V2 ini setelah kita tahu ini V2 kan arahnya dia tumpul ya, tapi ini tak pindah ke sebelah sini. Nah, ini sebagai V2. Nah, tentunya nanti resultannya adalah yang ini. Itu juga bisa. Gitu ya. Itu resultannya seperti itu juga bisa. Jadi fleksibel aja kalau masalah penjumlahan dalam sebuah vektor. Ini dipindah ke belakang, ini saya pindah ke sini, berarti nanti resultannya ke sana. Nah, itu bisa. Nah, kalau yang jajar genjang itu juga sama. Kita sudah tahu seperti ini. Nah, tinggal ngikuti alur aja. Nah, ini tinggal dituliskan seperti ini. Ini juga sama saja. Ini dipindah ke sini, itu juga bisa. Ya. Oke, itu untuk nomor yang pertama. Kemudian untuk yang nomor kedua, jika dua vektor gaya memiliki selisih dan jumlah vektor yang sama besar, tentukan sudut apit kedua vektor gaya tersebut. Nah, kita bisa hitung ya. Karena selisih dan penjumlahan vektor tersebut sama, kita bisa tuliskan V1 dikurangi V2 sama dengan V1 ditambah V2. Sesuai dengan hukum kosinus, itu mengatakan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat, karena ini tandanya negatif ya, min 2 V1 kali V2 kosinus theta. Misalkan yang diambil sudutnya tetanya. Sudutnya kita pakai theta. Ini F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2V1 kali V2 kosinus theta. Nah, ini kan sama-sama V1 di sebelah kiri dan kanan, itu kan sama-sama ada V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Itu kan bisa saling menghilangkan. Seperti ini. Nah, kemudian kita bisa peroleh ya, min 2V1 kali V2 kosinus theta sama dengan 2V1 kali V2 kosinus theta. Nah, ini kalau saya bawa ke kanan ya, itu kan kita punya 4. Ini di bawah ke kanan itu kan jadi 2V1 kosinus theta ditambah 2V1 V2 kosinus theta. Jadi 4V1 V2 kosinus theta sama dengan 0. Kosinus theta sama dengan 0 dibagi 4V1 kali V2 sama dengan 0. Kosinus theta sama dengan 0. Theta sama dengan kosinus pangkat min 1 atau arkes. Arkes cos dari 0 adalah 90 derajat. Nah, jadi sudut sebuah vektor jika nilai vektor penjumlahan maupun penjumlahannya sama, sudut yang digunakan dalam kedua vektor tersebut adalah 90 derajat. Oke, kita lanjut ke nomor ketiga. Dua vektor masing-masing kecepatannya 5 meter per sekon dan 3 meter per sekon. Jika resultan kedua vektor tersebut adalah 7 meter per sekon, tentukan sudutnya. Nah, ini tinggal dimasukkan ke penerapan fungsi ini tadi. Jadi resultan sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2V1 kali V2
kosinus theta. Karena resultannya adalah 7 ya. Berarti 7 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kali 5 kali 3 kosinus theta. 49 sama dengan 25 ditambah 9 ditambah 30 kosinus theta. 30 kosinus theta itu sama dengan 49. 25 ditambah 9 itu kan 34. Pindah ke kiri jadi min. Berarti min 34. 30 kosinus theta sama dengan 15. Kosinus theta sama dengan 15 per 30 sama dengan setengah. Jadi theta sama dengan arcus cos. Ditulis arcus cos setengah boleh. Ya, atau cos pangkat min 1 dari setengah ini juga boleh. Berapa arcus cos dari setengah? Arcus cos dari setengah adalah ini theta ya. Theta sama dengan 60 derajat. Karena kosinus 60 derajat adalah setengah. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup materinya untuk introduction mengenai vektor. Semoga membantu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.